Jangan pernah capek mengejar sesuatu karena yang namanya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Aku seorang perempuan, it's me, Aliyah Masaid. Jadi arti dari nama aku itu, nama panjang aku itu kan Aliyah Anissa Zefar Masaid. Aliyah itu artinya tinggi, kayak kalau di Islam itu yang tinggi lah, yang tinggi gitu. Terus Anissa itu artinya perempuan, ayu, dan Zefar itu juga artinya puncak tertinggi. Jadi mencapai sebuah kayak perjalanan yang tinggi, dan Masaid itu nama keluarga dari papaku. Aku lupa artinya apa. Jadi pas pengen kecil sebenarnya Al aja sih. Nah, nama aku itu kan double A, A-L-I-Y-A-H. Jadi beberapa orang manggil aku tuh Aal, padahal sebenarnya Al aja. Terus mamaku juga manggil aku tuh Elayah kadang. Aliyah tapi dibikinnya kayak Elayah gitu. Karena aku emang nama aku tuh ada double A-nya, karena pas aku mau dilahirkan, ustadz mamaku tuh datang, terus mamaku nanya nama yang paling tertinggi di Arab tuh gimana ya nulisnya, dengan double A, Y, dan H. Jadi panjang banget sih nulis namaku. Aku pas kecil itu, aku anak yang aktif sih, cukup aktif. Tapi aku tuh gak suka main Barbie dari dulu. Jadi kalau kakakku main Barbie, aku tuh suka gak pernah get the idea dengan ngomong sama Barbie, main-mainin gitu, aku tuh gak dapet. Dan kakakku tuh suka banget warna pink, sedangkan aku tuh biru semuanya. Terus aku suka main sama anak-anak komplek, dulu di komplek rumah lamaku. Terus aku cukup aktif sih, suka berenang, banyak les, aku les kuda. Terus aku juga anak yang cukup jahil deh kayaknya pada saat kecil tuh daripada kakakku ya. Kedekatan aku sama orang tua aku tuh mulai dari papaku kali ya. Kedekatan aku sama papaku itu kita tuh bener-bener deket banget. Apalagi pas aku kecil tuh, aku kan memang tinggalnya sama papaku karena orang tuaku divorce, aku deketnya sama papaku. Terus kita itu benar-benar yang setiap weekend tuh udah pasti ritualnya tuh nonton bareng, family time. Terus kita juga pasti dia tuh selalu mau sarapan bareng di meja makan, kecuali ada pekerjaan ya. Dia ada pekerjaan atau anak-anaknya sekolah, dan dinner tuh harus bareng, dan itu kita nggak boleh main handphone selama dinner. Itu tuh diterapin. Terus malam movie night. Emang sedekat itu sih. Terus kalau sama ibuku juga, sama Ibu Reza. Tapi mungkin karena kita beda rumah pada saat kecil, jadi intensitas ketemunya itu jarang. Cuman aku sekalinya ketemu mamaku juga pasti nggak pengen lepas dari dia gitu. Pengennya tetap di rumahnya gitu, atau nggak pengennya bareng-bareng tetap gitu. Tapi aku deket banget, dan sekarang kedekatan aku dengan ibu itu udah kayak sahabat sih. Aku cerita apapun ke dia, walaupun memang cara ngasih rasa sayangnya itu beda, ya kayak kaku aja, tapi deket banget sebenarnya. Sosok papaku itu benar-benar cinta pertama aku banget sih. Cinta pertama, orang yang aku rasa bisa ngelindungin aku, orang yang hebat banget sih buat aku. Jadi cinta pertama aku, dan sekarang udah gak ada pun aku masih ngerasa dia jadi guardian angel aku sih. Papaku tuh care banget, tapi tegas juga, ada galaknya, disiplin banget, tapi juga jahil, lucu banget gitu. Jadi walaupun mama papaku tuh udah pisah, cuman setiap papaku ketemu sama krunya mamaku show tuh dia tetap jahilnya sama gitu, dan dia disiplin banget. Aku pernah satu hari tuh cuman telat 10 menit pulang, terus kita dimarahin dari matahari masih ada sampai matahari tuh udah gak ada. Tapi setelah dia marahin kita, dia nelfon dan nangis minta maaf. Jadi disiplinnya dapet, tapi caringnya juga dapet banget gitu. Enggak sih, umur 7 tahun itu aku udah ngerti banget, apalagi udah aware banget soal kematian. Dan setahun sebelumnya kan kakek aku tuh udah abis meninggal kan, benar-benar selisihnya cuma beda setahun 2 hari kalau nggak salah. Dan pada saat papaku ke rumah sakit tuh aku udah firasat aku tuh nggak enak aja, padahal aku masih kecil gitu, kayak kok kali ini papaku ke rumah sakit aku nangis ya gitu. Dan sebelumnya aku habis nemenin dia main bola kan, jadi ngeliat itu sehat banget, tapi nggak tahu kenapa at that day merasa sedih banget, dan akhirnya ya tahu udah meninggal ya kayak gitu.
Jadi aku taunya kan aku bisa nemenin papaku main bola. Papaku tuh hobi banget main bola dan aku selalu nemenin. Dan di hari itu biasanya tuh aku sama dia sampai benar-benar selesai hari itu. Dia nyuruh aku pulang duluan sama supir. Jarak antara tempat main bola dan rumahku tuh dekat gitu. Terus aku suruh pulang duluan, cuman selisih 30 menit, tiba-tiba papaku pulang tuh dia udah megangin dadanya, sakit banget, dan dia langsung tiduran di karpet. Dan itu sampai sekarang di rumahku tuh satu karpet itu masih ada, terus dipajang foto papaku, dan itu di depan kaca besar. Terus papaku megangin jantungnya kayak kesakitan gitu, terus aku kira dia bercanda, karena kan kita suka bercanda. Terus dia nyuruh aku manggil mama tiriku, aku panggil Mami Inji. Terus akhirnya itu lagi ada keluargaku yang dari Belanda, lagi pas banget mereka lagi datang. Ada kakekku dan omku yang dari Belanda, mereka datang. Terus pas papaku ke rumah sakit, di situ aku nangis, kayak kenapa ya nangis gitu. Padahal biasanya nggak kenapa-napa. Akhirnya pas lagi tidur tiba-tiba kayak ada yang bisikin gitu, kayak Dedi udah meninggal. Terus aku melek, pas banget Ibu Reza masuk, ibuku masuk, langsung meluk aku. Dan aku kayak tadinya aku udah nanya mbakku, Dedi mana? Ada kok on the way pulang. Ternyata yang on the way pulang itu udah jasadnya gitu. Pengaruhnya nggak ada sosok ayah dari kecil itu pasti berat sih. Kadang apalagi kalau misalkan kita tumbuh dengan banyak, istilahnya banyak cobaan lah gitu. Pasti kan yang kita akan andelin banget itu sosok kayak kepala keluarga lah gitu, papa seorang laki-laki. Dan nggak bisa ada itu tuh ya lumayan sulit karena kayak kita mau berlindung ke siapa ya gitu. Karena kan kasih seorang ibu dan ayah berbeda. Tapi alhamdulillahnya ibu tuh bisa menjadikan dia bener-bener yang kayak bisa ibu ini juga bisa di seorang ayah gitu loh. Tapi growing up without a father itu emang sangat sulit, apalagi aku deket sama papaku. Terus kalau lately sih kayak misalkan ada haters gitu yang omongannya menurut aku terlalu parah. Dan di situ sih karena aku ngerasa kayaknya kalau udah papa aku emang gak akan sejahat ini deh orang-orang, apa mereka seberani ini karena aku nggak punya ayah atau gimana. Kadang tuh suka terbesit gitu loh di otak, tapi ya udah dijalanin aja. Hari demi hari nanti juga masalahnya lewat sendiri gitu. Kalau misalkan menggantikan sosok peran ayah, sampai kapanpun peran ayah pasti tidak akan tergantikan. Cuman kan banyak juga yang bilang dari secara psikologis tuh juga kalau misalkan kita kehilangan ayah pada saat umur yang sangat muda, maka pada saat kita besar itu cenderung cewek akan mencarinya di pasangannya gitu loh. Apakah mencari sosok yang ngemong, yang bisa memanjakan gitu. Tapi sejauh ini sih memang dari akunya sendiri, karena mungkin aku bisa dibilang kekurangannya bukan karena tidak dapet ya, tapi karena papaku pergi duluan. Jadi pengen build a family di mana nanti ya seterusnya tuh akan merasakan kasih sayang yang komplit gitu. Dan pasti emang cenderung akan mencari di teman atau pasangan gitu. Dia superhero banget sih, superwoman banget Ibu Reza buat aku. Dia bisa menjadi wanita yang sangat kuat, and it made me who I am today juga gitu. Dengan segala hal yang dilalui, dia bisa sekuat sekarang, dia bisa setegar sekarang, dan tetap melihat the good things in life, kepositifan dari semua hidup itu juga membuat aku akhirnya coba melihat hal yang baik juga dari setiap masalah. Hubungan aku sama Mami Inji tuh baik, tapi kan memang karena kita tidak serumah, jadi pasti kan intensitas ketemu dan berbicaranya itu juga jarang. Dan sama adik aku Kiano itu kita masih pasti video call, apalagi sama kakakku itu kan ada di New York. Jadi kita kalau video call ya bertiga kadang, terus chattingan aja. Tapi karena memang dia juga sekolahnya itu kan benar-benar yang tugasnya itu banyak banget. Jadi emang jarang ketemunya, intensitasnya juga nggak sesering dulu lah gitu di saat sekarang kewajiban aku untuk kuliah, kerja, dan lain-lain gitu. Jadi paling ketemunya kalau di rumah. Kalau ke Mami Inji juga cerita gitu, tapi Mami Inji cuma cerita ya di awal-awal doang kayak iya nih lagi deket atau gimana. Paling nanti juga kalau misalkan udah fix gitu baru cerita lagi. Kalau misalkan ke Ibu Reza tuh setiap detail, setiap momen-momen krusialnya tuh selalu ada lah gitu. Kalau ke ibu kayak, Bu menurut ibu ini gimana ya, atau ibu menurut ibu ini baik atau tidak gitu sih. Yang paling penting itu pasti akhlaknya sih, akhlaknya. Terus agamanya, dan dia juga senang
Angel yang bisa membahagiakan anaknya sih. Pada saat kecil tuh pasti kita deket banget ya, karena kita kan tadinya serumah, aku, Keanu sama Zhao itu kita serumah pada saat kecil. Terus sering berjalannya waktu, things have to change gitu, tidak berjalan sesuai keinginan, jadi aku tinggalnya memang sama Zahwa. Dan sama Keanu itu pada saat kecil kita pasti sering ketemu seminggu sekali, atau bahkan lebih dari itu, karena kan dia masa pertumbuhannya juga pada saat itu kan cuma punya kakak-kakaknya, omnya, dan nenek kakeknya. Jadi memang sering, tapi yang benar-benar selalu bareng itu aku sama Zawa. Kita benar-benar deket banget sampai saat dia harus pindah ke New York untuk lanjutkan kuliah. Situ aku sedih banget sih, nangis banget, kayak benar-benar kayak kehilangan yang udah seperjuangan bersama gitu dari kecil. Dan sampai sekarang gak deket banget. Aku juga kalau ada apa-apa pasti yang pertama aku cari itu dia. Jadi kalau di side-nya mamah nih aku masih dianggap sebagai bontot nih. Tapi aku punya adik, ya akhirnya aku harus jadi kakak gitu. Enak sih tapi jadi anak tengah, karena sebenarnya ya nggak, kan banyak yang bilang anak tengah itu jarang didengar atau middle child itu agak beda dari yang lain. Ya bener sih, ada bedanya juga dari yang lain. Cuman karena di keluarga mamaku aku masih terlihat sangat bontot dan sangat didengar gitu. Kayak ya ibaratkan ya udah terserah yang bontot deh, terserah yang bontot gitu aja. Terus pada saat aku ke sisi yang ada adikku, aku harus membuat decision juga, jadi aku dapat dua-duanya gitu, yang harus buat keputusan dan masih didengar juga, jadi ya enak aja. Kalau Ibu Reza itu bertipe ibu yang sangat apa ya, yang seru banget, dan semua teman aku tuh sekalinya ke rumah pasti langsung deket sama ibu aku. Jadi teman-teman aku tuh manggil ibu aku tuh Ibre, Ibu Reza. Terus dia itu dari dulu tuh di pas kecil aku sama kakak selalu bilang funky cool mother gitu. Jadi dia emang seru banget, asik, baik, terus sangat bisa menjadi pendengar yang nyaman lah gitu. Gimana sih seorang ibu gitu. Terus striknya dia tuh beda, agama dia strict, dan juga santun terhadap yang lebih tua dia strict. Nah cukup itu aja sih. Sisanya dia mau mendengarkan, karena dia nggak mau ada rahasia antara ibu dan anak, jadi dia menerapkan, dia akan jujur gitu. Dia mau kita kayak ibu tuh benar-benar menjadi kalau udah nggak tahu harus ngapain lagi, ibulah solusinya gitu. Jadi sebenarnya tuh pada saat kecil tuh kan kita emang orang tua kita itu bikin musik bareng, Om Dhani dan ibuku. Sampai 3 album tuh bareng. Jadi aku, kakakku dan Al dulu itu memang sering ketemu. Pada saat kecil, kayaknya aku pun belum bisa jalan. Terus Al dulu tuh, khususnya Al dan El yang udah bisa ngomongnya lancar tuh suka kayak cewek gitu. Mungkin mereka bisa ngomong ya. Nah aku baru sahabatan lagi bener-bener yang main bareng satu pertemanan lah gitu. Satu pertemanan main bareng. Itu 2016 sama Al. Sama Al akhirnya 2018 baru berdeket lagi tuh sama, maksudnya yang baru berketemu lagi terus tuh sama El Amadul. Jadi udah sahabatan banget. Tapi yang bersahabat aku banget itu emang Al. Sampai detik ini. Al itu salah satu teman cowok aku yang kalau ada apa-apa, aku nanya dia tuh pandangan soal gimana sih pandangan soal cowok terhadap suatu ya kisah asmara, pertemanan gitu. Dan aku sama Al itu sama teman aku satu lagi ada, kita tuh yang suka pergi untuk ngobrolin gimana sih update kehidupan ini. Terus nanya juga yang kayak saling support, kayak kapan ya kira-kira pada saat kita masih berdua single, kapan ya kira-kira kita dapet pasangan yang emang ngertiin kita. Sampai tahun lalu itikaf pun bareng, apa bareng, jadi enak sih. Udah gitu satu lingkup yang orang tua kita pun juga sahabatan, itu enak banget gitu. Gimana ya, sebenarnya kalau misalkan boundaries antara sahabat, pertemanan laki dan perempuan menurut aku itu memang harus ada ya pasti. Cuman karena emang kita dari kecil banget kali ya, dan orang tua kita juga sahabatan, untungnya pasangan aku tuh juga deket gitu sama Al gitu. Begitu sebaliknya, kayak ya kita kalau pergi ya nggak harus kayak aku mau ketemu sama sahabat aku yang cowok, kamu jangan ikut. Kita nggak gitu ya, pas yang kita mau ikut malah kita ajak, dan benar-benar kan sudah tahu gitu dari semua cerita. Terus yang kayak kalau ada ya kayak aku bilang misalkan dia butuh pandangan cewek, ya saling nanya aja gitu. Dan karena kita satu suka juga ngobrolin musik, lingkupnya sama, jadi ya pasti obrolannya situ-situ aja gitu loh.
Begitupun juga ya sama Aurel, ya sama kayak gitu. Karena lingkup ya sama-sama orang tua kita dari dulu musisi dan kita main dari kecil. Dan kayak kita nih dapat masalahnya cukup sama gitu dari kecil kehidupannya. Jadi kita relate aja sih, dan untungnya pasangan aku nggak masalah akan hal itu. Yang penting akunya juga tahu diri gitu sih. Jadi Al itu kenapa aku bisa bilang dia sahabat yang cukup sangat baik sih malah untuk ke aku ya gitu. Dan untuk mungkin sahabat dia juga yang lainnya, karena waktu itu aku pernah sakit hati sama satu cowok. Terus sahabat aku yang cewek ini namanya Ica. Jadi kayak cowok yang nyakitin aku ini kayak mau datang ke tempat itu. Terus Al yang kayak nggak usah, ngapain, ada Alia, jangan nanti mereka ketemu. Jadi aku kayak thank you Al, baik sekali gitu. Jadi cukup solid sih pertemanannya emang. Ya pernah banget, tapi aku tuh merasakan kesulitan ekonomi itu sangat pernah, tapi memang aku bukan tipe yang mau menceritakan kesedihan, kesusahan aku, karena itu biarkan aku sama keluarga dan orang terdekat aja yang selesain. Pasti pernah merasakan, dan aku pun di sini aku nggak akan menceritakan intinya kayak gimana. Pasti pernah merasa kesusahan, terus yang itu pada saat itu mungkin kayaknya kalau ada daddy tuh nggak akan kayak gini deh, kayaknya nggak akan seribet ini deh gitu. Yang harus, aku kan juga kerja tuh dari aku SD. Syuting stripping itu kelas 3 SD kalau nggak salah, 3 atau 4 SD. Itu semua aku tuh pakai tabungan aku dari kecil. Aku udah nggak pernah minta uang dari orang tua, aku tuh nggak pernah. Pernah di tahap sampai waktu itu tuh kalau nggak salah listrik ya, kayak listrik rumah deh kalau nggak salah, kayak itu udah mau tenggak, dan waktu itu kayak lagi susah-susah, lagi melewati masa yang agak sulit gitu, sampai akhirnya aku sama kakakku ya harus mencari cara gitu. Tapi aku tuh nggak pernah mau membahas atau kayak mau ngebikin itu big deal, karena bahkan di situasi seperti itu pun aku bisa seperti sekarang, dan aku syukurin aja. Jadi aku selalu berdoa semoga aku bisa membawa berkah malah kepada orang lain ke depannya. Yang paling aku rindukan dari masa kecil aku pada saat masih ada papaku ya, itu tuh bangun tanpa rasa khawatir gitu sih. Kayak kita bangun tidur ya tenang aja perasaannya, nggak mikirin ini, nggak mikirin itu, nggak mikirin aduh hari ini berita apalagi yang kira-kira akan digoreng yang tidak ada gitu, atau mikirin kayak salah nggak ya ngomong kayak gini. Kan sekarang itu ibaratnya mau ngapain aja salah gitu. Dulu kan pas kecil ya kita nggak peduli akan hal itu, dan ya di zaman ada papaku tuh seru aja sih, semuanya tuh terasa mudah dan gampang. Masa sekolahku ya dari TK sampai SD, sampai SMP kelas 1 itu aku sekolah di high school. Cukup, aku itu pada saat SD itu bukan anak yang cukup suka study dari buku tuh aku kurang suka. Aku suka itu tuh belajar dari pengalaman atau belajar yang dari ngobrol sama guru. Itu tuh lebih cepet nyampe di otak aku, dan aku anak yang cukup tidak bisa gampang konsentrasi ketika rame. Contohnya kayak di ruangan ini, kita ngobrol, terus di samping aku melakukan aktivitas lain. Terus sebenarnya aku tuh nggak bisa konsen gitu. Jadi cukup susah, tapi untungnya ya karena papaku juga strict, jadi pada saat aku kecil itu, aku ingat banget sampai sekarang, jadi tuh kucing aku dinamainnya susah banget pakai nama bahasa Belanda. Aku nggak bisa nulis sama dia, karena susah. Dan sampai detik ini pun aku masih lupa cara nulis nama kucing itu, dan aku dimarahin 3 jam sama papaku sampai bisa nulis tuh nama kucing. Dan aku pas kecil aku banyak dikasih les. Aku les berkuda itu pada saat aku kelas 1 SD. Terus sama piano, dulu pun pada saat papaku lagi kampanye di luar kota itu, kita dibawa aku sama kakakku, dilesin lagi piano. Dan sampai sekarang aku nggak bisa main piano dengan fasih gitu, karena klasik. Nah aku tuh sukanya otodidak, aku gampang masuk ke otak aku ketika tiba-tiba guru aku kayak, Al belajar lagu ini. Jadi bukan dari textbook, tapi kalau coba-coba sendiri terus gurunya nyontohin itu malah aku lebih gampang. Aku jadi tipe anak yang kurang suka belajar dari textbook, melainkan lebih suka ngobrol dan pengalaman gitu sih. Nggak, kalau misalkan pada saat aku TK, SD, sampai SMP kelas 1 itu kan aku di high school. Itu aku nggak berani tuh. Cuman kalau misalkan ke toilet dilama-lamain aja, kayak kayaknya nih 15 menit lagi kelasnya selesai, ke toilet 8 menit deh gitu, atau 10 menit gitu kan. Di toilet lama aja. Sampai waktunya udah mau selesai, dan aku tunggu-tunggu hari Jumat, karena hari Jumat pulangnya cepet kan.
Terus kalau misalkan pada saat aku udah pindah homeschooling dari SMP kelas 1, ya pertengahan kelas 1 sampai SMA, awalnya aku pindah karena aku kerja kan, syuting stripping. Itu tuh nggak memungkinkan banget karena pada saat SD tuh capek, pulang sekolah syuting sampai pagi udah harus ke sekolah lagi. Terus sampai aku UN tuh kayak gitu. Akhirnya kalau udah homeschooling sih agak mudah ya untuk baru di situ kayak oh ini namanya cabut sekolah. Untungnya kalau misalkan di homeschooling itu kan memang banyak juga teman-teman lainnya yang syuting atau atlet gitu. Jadi memang gurunya tuh sangat mengerti akan hal itu. Kalau misalkan sekolah yang swasta itu tuh yang kayak high school itu malah kurang enak karena kan kita fasenya harus ngikutin anak-anak yang lain dong. Kita tidak dapat privilege untuk kayak kalau homeschooling kayak sorry kak harus syuting sebulan. Oke, semua pekerjaan tuh di take home atau nanti guru yang nyamperin kita ke lokasi. Sulitnya pada saat di high school itu sih makanya pindah. Aku pernah dibully sama kakak kelas karena aku mutusin adiknya. Kalau Jungkook itu duet plus nikah gitu. Kayak ayo Jungkook sini maju gitu. Aku gak takut. Pengen banget. Aku pengen banget jadi ibu rumah tangga, pengen punya anak. Tapi aku juga pengen menjadi wanita karir. Jadi struggle as in karir itu sih maksudnya. Aku kan tipe ya aku nggak mau live up to people's expectation gitu loh.